Historis Komprehensif, Transformasi Peradaban Islam dan Dampaknya Terhadap Dinamika Sosial, Politik, dan Budaya di Asia Eropa, Australia, Afrika, dan Amerika dalam perspektif global. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Mas Safira sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif sebagai pemateri sekaligus menjawab pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Elisa Trianti sebagai pembicara. Perkenalkan, nama saya Nari Saputra. Nah, sebelum kami masuk ke materi, saya akan membacakan aturan-aturan yang akan dilaksanakan pada presentasi ini. Yang pertama, untuk seluruh peserta diskusi dalam ruangan ini diharapkan untuk memperhatikan pemateri dalam membacakan materinya. Dan yang kedua, peserta diperbolehkan bertanya apabila sesi tanya jawab sudah dibuka. Yang ketiga, moderator memiliki hak untuk mengeluarkan peserta diskusi dalam ruangan ini apabila peserta tersebut melakukan pelanggaran dalam ruangan ini dan diperingati sebanyak 2 kali. Yang keempat, peserta diskusi akan diberi nilai oleh notulen sebagaimana mestinya. Nah, sebelum memasuki materi, saya akan membacakan latar belakang pada materi kami pada hari ini. Latar belakangnya ialah peradaban Islam merupakan salah satu peradaban terbesar dalam sejarah dunia yang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, seni, teknologi, dan nilai-nilai kemanusiaan. Sejak kemunculan pada abad ke-7, Islam tidak hanya berperan sebagai agama, tetapi juga sebagai fondasi bagi pembentukan struktur sosial, politik, dan budaya di berbagai belahan dunia. Melalui interaksi perdagangan, penaklukan diplomasi, serta transfer ilmu pengetahuan, peradaban Islam juga telah menyebarkan pengaruhnya ke 5 benua, yaitu Asia, Eropa, Australia, Afrika, dan Amerika. Namun, banyak yang hanya melihat peradaban Islam dalam lingkup lokal tanpa menyadari kontribusi yang melintasi batas-batas geografi. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian komprehensif yang tidak hanya mengeksplorasi sejarah peradaban Islam, tetapi juga menganalisis dampaknya terhadap dinamika sosial, politik, dan budaya di berbagai wilayah dunia. Melalui makalah ini, diharapkan pembaca dapat memahami bagaimana transformasi peradaban Islam memengaruhi dunia secara luas dan bagaimana pengaruh tersebut tetap relevan dalam dinamika global saat ini. Perspektif historis global ini penting untuk menggali potensi nilai-nilai universal dapat dijadikan dasar bagi hubungan antara peradaban era modern. Dan kami memiliki tujuan dalam pembuatan makalah pada hari ini, yaitu tujuan makalah ini adalah untuk mengkaji sejarah dan perkembangan peradaban Islam serta menganalisis transformasi yang terjadi dalam peradaban tersebut dan dampaknya terhadap dinamika sosial, politik, dan budaya di berbagai wilayah termasuk Asia, Eropa, Australia, Afrika, dan Amerika. Makalah ini bertujuan untuk mengungkapkan pengaruh global Islam, menunjukkan bagaimana nilai-nilai kontribusinya tetap relevan dan tatanan dunia modern. Selain itu, tujuan lain adalah untuk meningkatkan kesadaran pembaca akan berperan besar Islam dalam membentuk peradaban dunia dan memberikan perspektif historis yang komprehensif tentang interaksi lintas budaya. Melalui kajian ini, diharapkan dapat memberikan referensi akademik yang kaya untuk penelitian lebih lanjut tentang pengaruh Islam di benua dan era. Dan kami juga memiliki manfaatnya, yaitu yang pertama, memberikan pemahaman mendalam tentang sejarah peradaban Islam. Makalah ini memberikan wawasan mendalam mengenai sejarah peradaban Islam, mulai dari awal hingga penyebaran ke berbagai belahan dunia. 2. Meningkatkan kesadaran global tentang pengaruh Islam. Dengan membahas pengaruh Islam di berbagai benua, makalah ini dapat meningkatkan kesadaran membaca mengenai dampak sosial, politik, dan budaya yang ditimbulkan oleh peradaban Islam di berbagai wilayah. 3. Menjadi referensi untuk penelitian lanjutan. Makalah ini dapat menjadi sumber referensi yang berguna untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang sejarah, sosiologi, politik, dan studi peradaban.
dan ilmu pengetahuan. 5. Meningkatkan pemahaman literasi lintas budaya. Makalah ini juga akan membantu pembaca untuk memahami bagaimana peradaban Islam berinteraksi dengan peradaban lain di berbagai benua. Ia dapat memperkaya perspektif tentang hubungan antar peradaban di dunia yang semakin terhubung saat ini. Baiklah, selesai saya membacakan latar belakang, tujuan, dan manfaat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri yang akan membacakan materi dan dibacakan oleh saudara Arif kepada saudara. Kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi sekaligus memaparkan juga materi dari apa yang kami pilih, yaitu dari materi bab 5 yang kita pelajari di beberapa waktu belakangan ini. Sebelumnya saya minta maaf karena sedikit ada kendala di sini, yaitu data dari PPT kami sempat terhapus ya juga Pak, cuman sebentar lagi sudah bisa dipakai. Baik, kita langsung saja masuk ke pembahasan materinya. Kami di sini memilih tema judul bab 5 ini karena kami ingin fokus kepada perkembangan sejarah peradaban Islam. Kenapa? Karena belakangan waktu ini kita sangat melihat tidak hanya di Indonesia, di negara-negara lain, bahkan negara-negara yang justru mayoritas Islam kita jadikan sebagai acuan daripada Islam itu sendiri, justru mengalami kemunduran. Seperti yang kita contoh, negara-negara besar seperti Arab Saudi, Qatar, lain sebagainya yang biasanya kita lihat sebagai acuan, sebagai daripada agama Islam ini sendiri, cuma beberapa dalam era belakangan ini mengalami kemunduran, baik itu dari segi sosial, budaya, politik, dan lain sebagainya. Nah, di sini kelompok kami ingin menarik ulur kembali, melihat bagaimana sih perkembangan Islam ini, penyebaran Islam ini ke seluruh dunia dari awal pertama kali Islam ini ada. Baik, seperti tema dari apa yang kami pilih, yaitu eksplorasi historis komprehensif, transformasi peradaban Islam. Komprehensif di sini kami maksudkan, yaitu kami ingin mendalami lagi materi ini sesuai dengan data-data dan detail-detail yang ada. Itu sebabnya kami memilih judul ini, dan historis di sini dimaksudkan kita ingin melihat lagi, ditarik ulur ke belakang bagaimana sejarah Islam ini mencapai masa keemasan hingga pada akhirnya mencapai era kita sekarang ini dan mulai lagi mengalami kemunduran yang sangat nyata ya. Ini adalah latar belakang kami yang tadi sudah dibacakan oleh moderator. Buat teman-teman itu juga sudah tersedia di materi yang kami berikan, sudah kami sediakan juga lembaran, silakan dibaca. Manfaat juga sudah dibaca oleh moderator. Dan langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu perkembangan peradaban Islam di benua Asia. Kenapa kita benua Asia ini menjadi pertama kali pembahasan? Karena sedikit informasi buat teman-teman, benua Asia adalah benua yang memang memiliki mayoritas umat muslim paling banyak di antara benua-benua lainnya. Itulah kenapa kita di sini memfokuskan pembahasan kita yang pertama, itu di perkembangan peradaban Islam di benua Asia. Islam ini adalah salah satu agama dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Islam ini lahir pada abad ke-7 di wilayah Asia Barat, tepatnya suci Mekah, Arab Saudi. Tahun 1960 beberapa negara di Asia yang mayoritas penduduknya beragama Islam adalah seperti Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Pakistan, Arab Saudi, Tajikistan, Uzbekistan, dan lain sebagainya. Itu juga sudah dijelaskan di lembaran yang sudah kami bagikan. Nah, perkembangan peradaban Islam ini tidak terlepas daripada negara-negara Islam seperti Indonesia dan Pakistan. Nah, fokus pembahasan kami ini, seperti yang sudah juga tertera di buku dan di lembaran yang kami berikan, itu salah satu negara yang dengan populasi umat Islam paling besar di dunia itu adalah Pakistan. Pakistan saat ini sudah menjadi negara dengan umat muslim paling banyak di dunia. Jadi buat teman-teman yang masih mengira Indonesia adalah memiliki populasi umat muslim paling banyak, itu memang benar, tapi terakhirnya sudah di 2022 kemarin. Sejak saat itu, umat Islam Pakistan dengan populasi di negaranya sampai mencapai 97% itu sudah menggantikan posisi Indonesia sebagai negara yang memiliki umat muslim paling banyak.
Dan juga dari segi persentase negaranya Indonesia masih kalah dengan Pakistan, yaitu Pakistan di angka 97% populasi umat muslim yang ada di negaranya. Nah, di Pakistan ini sendiri menjadi salah satu tolak ukur dan acuan Islam yang ada di dunia. Kenapa? Karena Pakistan menjadi salah satu negara yang bukan hanya sekedar populasi, tapi menjadi fokus budaya, fokus tradisi. Bahkan dari segi hukum dan pemerintahannya itu menjadi acuannya daripada agama Islam itu sendiri. Jadi berbeda dengan Indonesia, karena Indonesia ini adalah bisa dibilang negara dengan mayoritas Islam, sedangkan Pakistan itu adalah negara Islam itu tersendiri. Jadi terdapat dua perbedaan dari sana. Ini sebagai hanya bahan perbandingan saja. Jadi kalau Indonesia itu bukan negara Islam, melainkan negara mayoritas Islam, sedangkan Pakistan adalah negara Islam itu sendiri. Negara Islam itu sendiri ialah negara yang memang seluruh aspek dalam kehidupan tatanannya itu bergantung atau teracu daripada bagaimana hukum Islam itu sendiri. Nah, di Pakistan ini Islam itu berkembang dengan sangat cepat, baik dari segi pendidikan, sosial budaya, dan lain sebagainya. Ibu kota Pakistan yaitu Islamabad saat ini menjadi salah satu kota dengan tingkat pendidikan yang lumayan tinggi. Dan di dalam Islamabad itu sendiri terdapat universitas-universitas bagus. Tidak hanya di Islamabad sebenarnya, di seluruh Pakistan itu terdapat universitas-universitas yang memang bukan hanya 1-2 di peringkat dunia, sudah masuk bahkan puluhan di peringkat terbaik dunia. Itu artinya universitas Islam itu bisa juga bersaing dengan universitas-universitas luar. Jadi buat teman-teman yang mengira bahwasanya universitas bagus itu ada di negara-negara Eropa yang kebarat-baratan, sebenarnya itu tidak sepenuhnya benar. Karena memang pada dasarnya universitas-universitas Islam itu banyak yang bagus. Contohnya salah satu di Pakistan ini. Ada yang namanya Government College of Lahore. Lahore itu adalah salah satu kota yang di Pakistan. Nah, Government College of Lahore ini memang fokus mereka ini seperti nama universitasnya, government, yaitu pemerintahan. Jadi mereka fokus kepada bidang politik, ekonomi, dan tatanan suatu negara. Itu yang dipelajari, yang diutamakan di Government College University of Lahore. Nah, itu menjadi salah satu universitas yang bisa dibilang tingkat pendidikannya lumayan memiliki kualitas jika di-compare dengan universitas-universitas yang ada di luar. Jadi apabila kita berasumsi bahwasanya universitas yang bagus itu ada di area barat atau negara-negara barat, itu tidak sepenuhnya benar. Banyak juga universitas-universitas, bahkan di Pakistan membuktikan bahwasanya negara Islam juga pantas dan bisa untuk memiliki universitas yang sekelas internasional. Itu salah satu contoh bahwasanya perkembangan Islam di area Asia, terutama fokus kita kepada Pakistan sebagai sebagai nomor satu negara yang memiliki populasi Islam paling banyak, itu tidak main-main perkembangannya. Kita bisa menunjukkan bahwasanya perkembangan Islam di area Asia Tenggara juga bisa, di area Asia juga bisa menunjukkan kualitasnya, tidak kalah dengan agama-agama lain atau perkembangan agama lain. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk di perkembangan peradaban Islam di benua Eropa. Nah, mungkin dari teman-teman timbul pertanyaan, kenapa yang kedua Eropa? Yang pertama, kenapa kita Asia? Karena Asia adalah fokus perkembangan umat Islam, karena Asia memiliki populasi umat Islam paling besar. Dan kedua, kenapa benua Eropa? Padahal Eropa ini mungkin stigma yang muncul dalam masyarakat sekitar ini ialah di Eropa ini cenderung beragama non-muslim atau bahkan ateis, tidak memiliki agama. Tapi kami menempati Eropa ini sebagai nomor 2 karena kami menganggap Eropa saat ini bisa dibilang salah satu menjadi tolak ukur kehidupan manusia saat ini. Dalam artian banyak stigma yang timbul di dalam masyarakat bahwasanya serbawah itu ada di Eropa atau Amerika, yang maksudnya masih dalam satu lingkup westernisasi. Nah, kenapa kami masukkan di sini? Ternyata Eropa yang kita lihat saat ini yang memiliki perkembangan yang sangat luar biasa dengan modernnya, itu tidak lepas daripada potensi agama Islam di dalamnya. Dalam artian juga agama Islam berperan juga penting dalam kemajuan di kota-kota negara-negara maju di Eropa itu sendiri. Nah, perkembangan peradaban Islam di benua Eropa ini pertama kali puncaknya mulai menyebar sangat luas dan populer itu pada masa Khalifah Islam, yaitu ada di
saat itu namanya Andalusia. Buat teman-teman yang tidak tahu, itu adalah Spanyol, bisa dibaca. Jadi Spanyol itu dulunya namanya adalah Andalusia. Nah, Islam memasuki Spanyol pada abad ke-8 dan bertahan hingga akhir abad ke-15. Dan pada masa itu kekhalifahan Islam di Spanyol itu setelah 8 abad, teman-teman. Islam di sana memberikan perkembangan yang sangat pesat. Salah satunya dari segi pendidikan, sains, kesehatan, di seluruh bidang sangat membantu perkembangan Andalusia atau Spanyol pada saat itu. Jadi pada masa itu, dalam waktu kurun 8 abad itu, Spanyol menjadi salah satu negara atau kota, bisa disebut juga kerajaan, yang memiliki perkembangan yang salah satu yang sangat teramat pesat. Dan pada abad ke-15 itu mulai menurunnya penyebaran Islam, karena pada saat itu terjadi penyerangan atau pengambilan kembali daerah Spanyol itu oleh kerajaan-kerajaan Kristen pada saat itu. Salah satu raja yang berhasil merebut Andalusia dari kekuasaan kekhalifahan tangan Islam yaitu adalah raja dari Aragon pada saat itu, dan Ratu Isabella yang pada saat itu berhasil merebut kembali, dan mereka memberikan 3 pilihan kepada umat Islam pada saat itu. Jadi pada saat itu Islam berhasil diserang dan berhasil direbut kembali daerah Spanyol atau Andalusia pada saat itu, dan memberikan 3 pilihan, teman-teman, yaitu yang beragama Islam keluar dari Spanyol, pindah ke agama Kristen, atau dibunuh. Nah, 3 pilihan itulah menyebabkan Islam pada saat itu benar-benar langsung turun seturun-turunnya perkembangan di Andalusia atau Spanyol itu sendiri. Jadi pada saat itu umat Islam banyak berpindah. Mereka menyebar ke Perancis, ke Italia, itu banyak menyebar. Dan pada akhirnya di Perancis dan Italia juga itu mereka hilang juga kekuatannya. Karena itu pada saat itu penyebaran Islam memang sedang turun sebelum-sebelumnya. Dan masa kedua yaitu masa penyebaran tentara Mongol abad ke-18. Jadi teman-teman bisa memiliki sisi positif atau negatif. Tapi untuk bagian di benua Eropa, Islam itu sendiri ikut masuk ke negara-negara yang diekspansi oleh tentara Mongol itu sendiri. Nah, itu yang seperti saya bilang. Tapi ada sisi negatifnya, cuman itu bukan di benua Eropa. Nanti akan dibahas lebih lanjut. Nah, selanjutnya ada juga masa ekspansi kekhalifahan Turki Utsmani abad ke-14 dan ke-15 kekhalifahan Turki Utsmani. Nah, kekhalifahan Turki Utsmani ini adalah benar-benar bisa dibilang masa keemasan Islam pada saat itu. Kenapa? Karena pada saat itu semua kekuatan ekonomi, kekuatan sains, kesehatan, segalanya ada di tangan kekuasaan Islam pada saat itu. Kenapa? Mungkin ini agak panjang, saya akan menjelaskan. Jadi pada saat itu kota Turki saat ini yang disebut kota, ya pokoknya itu ada Konstantinopel kalau kita sebutnya dulu. Jadi Konstantinopel itu, teman-teman, ada spidol, kita akan menjelaskan. Oke ya teman-teman, Konstantinopel. Jadi kota Konstantinopel itu adalah kota yang di bawah naungan oleh Romawi. Nah, ini juga ada sangkut pautnya dengan sejarah Israel dan Palestina, teman-teman. Jadi pada saat itu Konstantinopel itu adalah kota yang dikelilingi oleh tembok 3 lapis yang belum pernah ada orang yang berhasil menaklukkan kota tersebut. Jadi bentuk tembok dari Konstantinopel itu 3 baris. Tidak ada isinya. Bentar ya. Kita akan jelaskan karena ini memang masing-masing diminta berisi. 3 lapis bentuk dari tembok Konstantinopel itu. Nah, tembok pertama itu tingginya kurang lebih seperti ini. Nah, di bagian bawah di sini, ini adalah tempat jebakan memang yang disediakan oleh pertahanan dari benteng Konstantinopel itu sendiri. Ini bagian kedua jebakan lagi, dan ini bagian ketiga. Jadi Konstantinopel ini pada masa itu sangat dibilang bahwasanya salah satu kota yang bahkan mustahil untuk ditembus. Dan pada masa itu yang penguasa ini adalah Romawi, bangsa Romawi.
Dan kenapa saya bilang pada awalnya ada hubungan dengan Israel dan Palestina? Karena pada saat itu bangsa Yahudi itu diusir oleh bangsa Romawi ini keluar dari Konstantinopel sehingga mereka tidak punya tempat tinggal. Itulah kenapa Yahudi hidupnya luntang-lantung ke negara-negara lain di Eropa, di bagian Asia dan lain sebagainya macamnya. Hingga pada akhirnya mereka menetap di Palestina, yaitu dianggap mereka adalah tanah suci yang memang sudah dijanjikan untuk mereka. Namun pada aslinya Yahudi ini tinggal di Konstantinopel, tapi sebelum diserang pada saat Romawi diusir oleh bangsa Romawi karena memang sifat Yahudi ini memang menjengkelkan ya teman-teman. Karena sifat mereka ini yang kurang ajar dan tidak tahu diri sehingga diusir oleh pemerintahnya itu bangsa Romawi. Nah, tapi terlepas daripada itu sebenarnya Yahudi tidak ada terlalu masuk campur terlalu dalam dari pembahasan kita pada saat ini. Nah, pada saat ini Romawi ini sangat kuat karena ya mereka dikelilingi oleh benteng yang luar biasa tidak bisa ditembus. Nah, pada saat itu ada salah satu ilmuwan di bidang kemiliteran. Saya lupa namanya, cuman ilmuwan tersebut memang terfokuskan kepada pembuatan meriam. Jadi pada saat itu salah satu ilmuwan tersebut datang ke kota Konstantinopel memberikan kaisar atau bisa dibilang raja yang berkuasa di Konstantinopel atau bisa dibilang wali kota atau gubernur pada saat itu, dan dia memberikan penawaran, yaitu ini membuatkan Konstantinopel ini suatu meriam yang sangat besar. Kalau tidak salah berkaliber antara 30 sampai 40 kaliber. Itu kaliber itu sudah sangat besar untuk pada zaman itu. Bahkan saat ini tank-tank itu sudah tidak memakai kaliber 30 sampai 40 karena kaliber itu terlalu besar dan tidak bisa diangkat oleh tank itu sendiri. Nah, itu ditawarkan kepada gubernur Romawi yang ada di Konstantinopel pada saat itu. Cuman pada saat itu gubernur Konstantinopel menolak karena mereka bilang kami tidak memerlukan karena kami sudah memiliki benteng yang mustahil manusia untuk menembusnya itu sendiri. Nah, ini menurut saya dan menurut penelitian kami ini merupakan salah satu butterfly effect bahasanya. Kenapa butterfly effect? Ialah satu pengaruh kecil yang bisa membuat efek besar. Nah, selanjutnya disinilah Turki Utsmani, kita sebut aja Ottoman ya, Kekaisaran Ottoman. Ottoman ini pada saat itu memiliki kekuatan yang sedang berkembang pesat. Nah, memang sangat pesatnya sehingga pada saat itu Ottoman ini menargetkan Konstantinopel. Kenapa? Karena Konstantinopel ini menjadi penghubung wilayah antara Eropa ke bagian Asia. Jadi teman-teman, di Konstantinopel ini ialah penghubung perdagangan. Jadi, dan ini ada butterfly effect-nya juga ke Indonesia nantinya. Jadi kenapa Indonesia dijajah oleh Belanda ratusan tahun? Itu salah satunya jatuhnya Konstantinopel ini. Nah, Konstantinopel ini adalah penghubung antara Eropa ke Asia untuk dari jalur perdagangan dan lain sebagainya. Dan entah kenapa dengan kekuatan luar biasa, Ottoman berhasil menembus benteng 3 lapis daripada Konstantinopel ini. Kenapa bisa tertembus? Salah satunya adalah ilmuwan yang menawarkan dan ditolak tadi ditawarkan oleh kaisar dari Ottoman yang pada saat itu berkuasa. Siapa namanya? Saya lupa, cuman itu kaisar yang raja berkuasa dari saat itu, dan dia berkuasa akhirnya dia minta buatkan meriam yang jauh lebih besar, bukan 30 sampai 40, melainkan 60 kalibernya. Itu luar biasa. Bahkan buat teman-teman, meriam itu reloadnya 1 hari full. Jadi ini sekali tembak, untuk ngisi pelurunya lagi di keesokan harinya. Karena besarnya meriam pada saat itu. Memang harus diakui, temboknya tembus teman-teman. Cuman karena waktu reloadnya terlalu banyak, untuk isi ulangnya terlalu banyak, ini dalam waktu sehari juga sudah diperbaiki oleh Kekaisaran Romawi pada saat itu. Cuman yang menjadi poin penting adalah Ottoman pada saat itu berhasil mengangkat kapal. Jadi pada saat itu benteng daripada Konstantinopel ini tidak tertutup seutuhnya, melainkan ada satu celah, yaitu seperti ada sungai.
sungai atau danau atau laut, saya lupa. Tapi di situ dijaga oleh rantai yang panjang dari Kekaisaran Romawi ini sendiri. Dan apa ide gila yang dilakukan oleh Raja Ottoman pada saat itu, yang memimpin pasukan Ottoman saat itu? Dan di bagian sini bisa dibilang ditutupi oleh pegunungan, jadi nggak mungkin. Kalaupun mereka menyerang, di sini ini sudah disiapkan pasukan yang menghubungi. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengangkat kapal pasukan Ottoman itu diangkat, benar-benar diangkat. Itu memang menimbulkan kengerian yang luar biasa. Kenapa? Karena banyak yang mati pasukan Ottoman akibat tertimpa daripada kapal itu sendiri. Cuman entah kenapa dalam waktu satu malam ada 100 kapal lebih yang berhasil melewati pegunungan ini. Jadi kapal diangkat ke gunung dan ditaruh di sungai yang di dalam yang melewati rantai ini. Itu dilakukan pada malam hari, satu malam. Dan berhasil, dan pada siangan harinya Konstantinopel berhasil dikuasai oleh Kesultanan Turki Utsmani atau yang kita sebut Ottoman. Dan di sini titik balik peradaban Islam. Dan kenapa saya bilang, kami bilang bahwasanya masa ini adalah masa keemasan kejayaan Islam, adalah karena disinilah Islam benar-benar memiliki pengaruh yang sangat luar biasa. Karena pada saat itu Islam memberhentikan pasokan rempah-rempah dari wilayah Asia ke Eropa. Jadi pada saat itu Eropa mengalami musibah yang sangat luar biasa. Karena untuk melewati pasokan rempah-rempah itu harus melewati Konstantinopel. Itulah sebabnya setelah kejadian ini, penaklukan Konstantinopel oleh Ottoman ini jatuh. Eropa jatuh dan mengalami kesulitan, bahkan masa kegelapan pada saat itu. Sehingga mereka melakukan ekspansi salah satu ke Indonesia. Untuk apa? Untuk mencari rempah. Nah, itulah alasan kenapa Belanda mencari rempah ke Indonesia. Pertanyaan, kenapa Belanda mencari rempah? Karena pada saat itu pasokan rempah Belanda sudah di stop oleh Kekaisaran Turki Utsmani. Dalam artian tidak boleh lewat, kalau mau harus bayar lebih atau ada syarat-syarat tertentu. Setelah pada saat itu Eropa memaksa ke Amerika lain sebagai macamnya adalah karena penaklukan Konstantinopel. Itulah kenapa saya bilang pada masa ini Konstantinopel ini menjadikan kekuatan Islam itu benar-benar di puncak dayanya. Itu kenapa kami percaya, kalau kami percaya bahwasanya itu adalah masa keemasan Kekaisaran Utsmani dan juga penyebaran Islam itu sendiri. Karena masih ada lagi lanjutannya, cuma teman-teman bisa baca di lembaran yang kami berikan karena sudah terlalu panjang ya. Nah, selanjutnya kita masuk sebentar, sebelum masuk saya ingin juga menjelaskan tambahan. Nah, pertanyaan kenapa Turki Utsmani yang dibilang bisa menaklukkan Konstantinopel sekarang sudah tidak ada. Jadi teman-teman, Turki Utsmani ada sampai terakhir Perang Dunia Pertama. Tapi pada saat itu Turki Utsmani berkoalisi dengan pasukan Jerman, dengan bagian Jerman, sehingga pada saat itu kalah pada Perang Dunia Pertama dan kalahnya itu oleh pasukan Inggris, sehingga Inggris berhasil membebaskan beberapa wilayah di bagian yang dibawahi oleh Turki Utsmani. Cuma bukan Konstantinopel, yaitu Palestina. Nah, Palestina dulunya itu ada di bawah oleh Turki Utsmani itu sendiri. Cuma akibat kalahnya pada Perang Dunia Pertama, Turki Utsmani bubar. Saat itu ada namanya Atatürk, dia adalah presiden yang diagung-agungkan kebanyakan masyarakat Turki. Cuman kita sebagai umat Islam yang benar memandang Atatürk ini sebagai orang yang melecehkan agama sendiri ya, karena dia banyak merubah aturan-aturan Islam ke jalan yang tidak benar. Sehingga pada saat itu Turki Utsmani sudah hilang atau Ottoman tidak ada lagi, dan Palestina saat itu sudah tidak di bawah naungan Turki Utsmani dan menjadi negara independen. Lalu datanglah Yahudi hingga menjajah dan berubah menjadi Palestina, Israel. Selanjutnya, perkembangan peradaban Islam di benua Afrika. Penyebaran Islam di Afrika dimulai sejak masa Rasulullah SAW, lalu hijrah para sahabat ke Habasyia atau Ethiopia pada tahun kelima kenabian, dan juga pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab dan Amr bin As berhasil membebaskan Mesir dari Romawi. Jadi pada saat itu
ini merupakan titik Islam berkembang. Dalam arti Islam pertama kali datang yaitu tentu dari baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, lalu diluaskan lagi oleh masa kekhalifahan, terutama bagian kekhalifahan Umar bin Khattab. Dan pada saat itu pemimpin yang memimpin pasukan ialah Amr bin Ash berhasil membebaskan Mesir juga dari bangsa Bizantium atau Romawi. Jadi Romawi pada saat itu benar kuat tadi berhasil direbut. Dan sehingga bagian Mesir pada saat itu berhasil dikuasai oleh Islam, dan hingga saat ini umat Muslim menjadi bagian besar di agama Islam. Materi. Oke, materi. Nanti masih banyak waktu itu. Selanjutnya perkembangan peradaban Islam di benua Australia. Jadi Islam ini masuk ke Australia dan wilayah Pasifik melalui migrasi umat Muslim dari Turki, Mesir, Timur Tengah, Balkan, Pakistan, India, dan Indonesia, terutama setelah Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Umat Islam tersebar di berbagai wilayah Australia seperti Canberra, Sydney, lain sebagainya macamnya. Ada di Queen Island. Kalian tahu Queen Island? Queen Island itu adalah salah satu sebenarnya masih masuk area Indonesia. Cuman secara geografis sebenarnya masih lebih dekat dengan Indonesia. Cuman itu dimiliki oleh Australia, Queen Island. Nah, ada Vanuatu, Papua Nugini, itu sebenarnya bukan bagian daripada negara Australia ya. Cuman dia dianggap saja masih masuk bagian benua Australia itu sendiri. Nah, itu sebenarnya kalau perkembangan Islam di Australia ini memang terus berkembang, cuman ya tidak terlalu. Bahkan di dekat daripada benua Australia ini ada di Selandia Baru, itu pernah ada kejadian umat Islam dibantai ya. Itu tahun 2017 atau 2018 kemarin di masjid. Itu bahkan di live ya. Itu dibunuh dalam masjid, ada sekitar 80 bahkan ratusan yang meninggal setelah sholat Jumat. Dan itu membuktikan bahwasanya memang perkembangan Islam di benua Australia ini tidak sepesat daripada perkembangan Islam di benua-benua lainnya. Cuman overall di benua Australia perkembangan Islam masih tetap terjadi dan tetap terus akan berkembang. Bahkan Australia ini sendiri memiliki organisasi Islam ya, yaitu adalah AFIC, yaitu Australian Federation of Islamic Council. Nah, itulah. Selanjutnya perkembangan peradaban. Nah, Islam diperkirakan masuk ke benua Amerika sebelum Christopher Columbus tiba pada 1492 Masehi. Terus ada timbul pertanyaan dari ini. Kok sebelum Christopher? Suatu informasi yang miskonsepsi dengan Christopher Columbus ini bukan orang pertama yang ke Amerika. Tapi kalau kalian menyebutnya Christopher Columbus ini adalah orang modern pertama yang ke Amerika, itu bisa dibilang benar. Modern di sini dalam artian sudah memiliki lumayan teknologi yang lebih bagus ya. Jadi Christopher Columbus ini ke Amerika itu setelah penaklukan Konstantinopel itu sendiri. Jadi tujuan Christopher Columbus itu diperintahkan pada saat itu di Ratu Portugal atau Ratu Spanyol itu memerintahkan, karena pada saat itu rempah-rempah sudah di-stop oleh Konstantinopel. Jadi memerintahkan pasukannya untuk mencari daerah India. Nah, itulah kenapa saat Christopher Columbus datang ke Amerika pertama kali menginjakan kakinya ini ke Amerika, bertemu dengan suku asli Amerika, dan Christopher Columbus menyebutnya ini adalah orang Indian. Itulah kenapa penduduk asli Amerika disebut Indian. Itu sebenarnya bukan nama mereka Indian sebenarnya. Itu tuh sebutan yang diberikan oleh Christopher Columbus karena dia mengira dia sudah menginjakan kaki di benua Asia, terutamanya di bagian India sesuai perintah Ratunya. Jadi sebenarnya Christopher Columbus ke Amerika itu adalah suatu kesalahan perjalanan yang menciptakan suatu sejarah baru. Cuman apabila kita tarik mundur, melalui kaum Muslim Spanyol Andalusia yang ikut dalam pelayaran Portugis dan Spanyol. Jadi sebelum Christopher Columbus sendiri ada penjelajah Portugis itu dari bangsa Viking namanya Leif Erikson. Bisa kalian cari. Leif Erikson ini menurut pandangan beberapa ahli dia adalah orang pertama yang berhasil ke Amerika, yaitu di kisaran dahulu namanya daerahnya Finland. Finland itu bukan Finlandia. Finland itu adalah daerah di bagian utara Amerika, di daerah Kanada. Itu ada daerah Finland, dan itu peneliti menemukan
ada kehidupan bangsa Viking. Bangsa Viking sebelum Christopher Columbus datang. Itu menandakan bahwasanya pada masa itu sudah ada yang datang. Nah, dianggap bahwasanya salah satu orang yang ikut dalam penjelajahan Leif Erikson ini, atau setelah-setelahnya, intinya sebelum Christopher Columbus, itu ada yang beragama Muslim dan berhasil menyebarkan ajaran agama Islam di sana. Yaitu disebutkan sini, Andalusia yang ikut dalam pelayanan Portugis Spanyol pada tahun 1500 Masehi. Ribuan Muslim Morisco yang melarikan diri dari Spanyol akibat Reconquista. Nah, Reconquista ini yang saya bilang ialah pilihan para rakyat Spanyol pada saat itu. Antara tiga, mati, pindah ke agama Kristen, atau pergi dari Spanyol. Itu disebut Reconquista atau perebutan kembali dari bangsa Spanyol itu sendiri. Nah, namun banyak dari generasi awal Muslim di sini musnah akibat asimilasi dan pemaksaan agama. Selain itu, 1/5% budak Afrika yang dibawa ke Amerika pada abad ke-15 hingga 19 adalah Muslim. Tapi banyak yang tidak agama karena tekanan. Betul sekali, karena di wilayah Amerika benar-benar tingkat rasisme yang tinggi sehingga terdapat tekanan sendiri bagi agama Islam. Namun, semakin berkembangnya zaman, semakin tahu manusia secara bagaimana beradab, perkembangan itu semakin memiliki kebaikan. Sehingga pada saat ini Islam di Amerika menjadi agama dengan perkembangan yang paling besar. Sekian pemaparan materi dari saya sebagai perwakilan dari kelompok 1. Saya sangat menyadari betul masih banyak kekurangan atau misinformasi daripada apa yang saya jelaskan. Namun saya sangat berharap daripada apa penjelasan saya ini bisa membuka wawasan daripada teman-teman yang mendengarkan dan juga bisa menjadi kebaikan untuk kita semua. Lebih kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah juga saya mohon ampun. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih pemateri yang telah menyampaikan materi pada hari ini. Baiklah, selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab kepada seluruh peserta. Boleh bertanya kepada kelompok kami dengan catatan setiap kelompok memiliki minimal 1 pertanyaan kepada kelompok kami. Baiklah, dipersilakan. Kelompok kami sangat tertarik mengenai peristiwa Konstantinopel yang dijelaskan oleh pemateri. Maka dari itu kami bertanya, pada saat Ottoman menembus Konstantinopel dan berhasil menguasai Konstantinopel dengan mengusir rakyat Romawi, apakah setelah itu kemudian terjadi peradaban Islam di dalam Konstantinopel? Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiradana dari kelompok kedua. Saya ingin bertanya bagaimana jalur perdagangan mempengaruhi penyebaran Islam di Asia Tenggara. Perkenalkan diri, nama saya Muhammad Sadani dari kelompok 4. Yang pertanyaan saya itu menyangkut tentang negara Islam Pakistan. Yang dimana apakah Pakistan juga terpengaruh dengan kemunduran agama Islam yang dimana agama Islam sangat bersangkutan dengan negara Pakistan tersebut. Baik, itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Saya ingin bertanya, bagaimana dengan benteng yang sekarang dipimpin oleh Turki, apakah masih berdiri atau tidak? Jawabannya tidak. Nanya dong. Perkenalkan, nama saya Anissa Deltami dari kelompok 5. Ingin bertanya, seperti yang diketahui bahwa perkembangan Islam di Asia Barat semakin berkembang pesat dibandingkan di Asia Tenggara yang telah dimasuki perkembangan Islam. Pertanyaannya, mengapa Asia Barat itu perkembangannya lebih pesat dibandingkan Asia Tenggara?
Ya, terima kasih. Baiklah, terima kasih atas pertanyaan yang telah langsung jawab. Kamu mau nanya dulu? Tidak. Nyari apa? Kepada kelompok kami, baik kepada saudara Aris, silakan menjawab pertanyaan tersebut. Terima kasih. Baik. Banyak soalnya udah. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya saya izin kepada saudara Kalista untuk mengulangi lagi pertanyaannya biar teman-teman lebih jelas lagi. Pertanyaan dari kami, pada saat Ottoman menembus Konstantinopel, apakah wilayah Konstantinopel tersebut kemudian mengalami peradaban Islam? Baik, pertanyaan saya terima kasih atas pertanyaan sangat terkompeten sekali, sangat bagus. Dari pertanyaan tersebut memang benar, setelah menembus Konstantinopel, Kekaisaran Turki Utsmani atau Ottoman pada saat itu langsung melakukan suatu hal yang cukup besar ya. Jadi buat teman-teman yang mengira yang di dalam Konstantinopel tersebut orang-orang Romawi diusir atau dibunuh, itu salah besar ya teman-teman. Karena pada saat itu Ottoman yang dipimpin oleh Al-Fatih ya, baru ingat saya, Sultan Al-Fatih yang menembus Konstantinopel itu melakukan hal-hal yang memang sering dilakukan oleh Nabi kita, yaitu tidak melakukan tindak kekerasan. Jadi pada saat berhasil menembus, semua umat yang di dalam Konstantinopel dipersilahkan untuk menjalankan apapun agamanya. Dipersilahkan, tidak ada pemaksaan untuk masuk Islam, namun hanya mengambil pajak. Bentar ya, ini iklan teman-teman. Hanya mengambil pajak beberapa persen untuk orang-orang Romawi yang tinggal di Konstantinopel pada saat tersebut. Dan juga di dalam Konstantinopel itu sendiri, ya tentu langsung mengalami perkembangan yang sangat amat besar. Salah satunya dibuktikan dengan berubahnya gereja yang saat ini disebut Hagia Sophia. Ya. Hagia Sophia adalah salah satu gereja yang pada awalnya gereja, saya lupa nama gerejanya apa, cuman diubah menjadi masjid ya teman-teman. Salah satu masjid yang oleh umat Islam sampai saat ini menjadikan suatu kebanggaan yang sangat luar biasa. Dan sedikit informasi, pada zaman Presiden Atatürk, itu pada saat Kekaisaran Turki Utsmani hancur setelah Perang Dunia Pertama, itu Hagia Sophia itu dirubah menjadi museum ya. Nah, cuman alhamdulillahnya di bawah kepemimpinan Presiden Erdogan, Presiden Turki pada saat ini beberapa tahun lalu, Hagia Sophia kembali lagi difungsikan sebagai masjid. Itulah sebabnya jika teman-teman berkunjung ke Turki dan masuk Hagia Sophia, itu kalian bisa melihat arsitektur yang campuran, ada dari Islam dan juga Kristen. Saat ini Hagia Sophia itu bagian atas, kanan dan kirinya dan tengahnya itu ditutup oleh kain yang sangat besar. Dan jika kain itu dilepaskan, itu ada foto Yesus ya teman-teman, Yesus dan salib dan pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan agama Kristen. Cuman itu sekedar ditutup, tidak dihilangkan oleh daripada kepemimpinan Turki. Karena itulah kita menunjukkan jiwa kita bukan jiwa orang yang keras, yang egois. Kita tidak memaksa orang untuk masuk agama Islam. Itu merupakan bentuk dan juga berubahnya Hagia Sophia itu menjadi masjid ialah salah satu bukti bahwasanya di dalam Konstantinopel yang saat ini disebut Istanbul itu mengalami perkembangan yang sangat besar ya, terutama untuk agama Islam. Sehingga sampai saat ini Konstantinopel yang saat ini disebut sebagai Istanbul sampai saat ini menjadi salah satu kota yang memiliki sejarah tentang Islam yang sangat amat besar di dunia. Menjadi salah satu bukti bahwasanya peradaban Islam pernah berada di era keemasannya. Seperti itu. Apakah sudah jelas saudara Krista? Baik, terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya tadi dari Pertanyaan selanjutnya dari Aulia Azhara kelompok 3. Pertanyaannya, bagaimana jalur perdagangan mempengaruhi penyebaran Islam di Asia Tenggara? Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada saudari Aulia Azhara karena pertanyaannya sangat berkompeten dan sangat bagus. Pertanyaan yang sangat membuka wawasan kita. Bagaimana bisa jalur perdagangan
bisa menyebabkan perkembangan peradaban Islam di benua Asia Tenggara, oke, terutama Asia Tenggara. Tentu sangat besar ya teman-teman. Jadi salah satu contohnya di Indonesia, awal mula Islam masuk di Indonesia itu, salah satu catatan sejarah bilang bahwasanya itu ada pedagang yang berasal dari daerah timur Arab itu datang ke Indonesia, yaitu melakukan transaksi dagang dengan salah satu salah satu wilayah yang saat ini masuk wilayah Indonesia. Kalau tidak salah itu di daerah bagian, pokoknya masih daerah Indonesia. Kalau saya tidak salah itu di daerah bagian Sulawesi. Itu melakukan transaksi dagang. Dan juga perang-perang tersebut karena pada zaman dahulu itu melakukan perjalanan dagang yang sangat panjang menggunakan kapal, mereka mau tidak mau melakukan menginap dulu beberapa bulan di Indonesia ini. Nah, pada saat mereka menginap, beberapa dari mereka ada yang justru memutuskan untuk menetap dengan agama Islam yang dibawanya, sehingga secara tidak langsung terciptalah suatu kampung Arab atau kampung Muslimin yang saat itu secara tidak langsung menyebarkan agama Islam di Indonesia. Nah, itu salah satu contohnya kenapa jalur perdagangan sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan Islam di Asia Tenggara, karena ini di Indonesia sendiri tempat kita pijak ini salah satu catatan sejarah membuktikan bahwasanya jalur perdagangan adalah salah satu tempat untuk Islam ini masuk, sehingga alhamdulillah kita seisi ruangan ini menjadi Islam. Apabila tidak ada jalur perdagangan, mungkin kita belum tahu apakah kita Islam, apakah kita bakal terlahir Islam di Indonesia. Betul, seperti itu. Selanjutnya, Pertanyaan selanjutnya kelompok 4 bentar. dari Apakah jelas Aulia Azhar, saudari? Baik, terima kasih. dari kelompok 4 yang ditanyakan oleh saudara Muhammad Syahani. Pertanyaannya, apakah Pakistan juga terpengaruh dengan kemunduran agama Islam yang sangat bersangkutan dengan negara Pakistan? Apakah Islam Apakah Pakistan juga terpengaruh dengan kemunduran agama Islam yang sangat bersangkutan dengan negara Pakistan? baik? Saya akan menjawab apakah Pakistan berpengaruh dengan salah satu terjadinya kemunduran bagi agama Islam di beberapa waktu saat ini. Apakah Pakistan sebagai salah satu negara, bukan salah satu negara yang memiliki populasi terbesar di dunia berpengaruh? Tentu kalau berpengaruh atau tidaknya tidak bisa dipatokan ya. Dalam artian sampai saat ini Pakistan memiliki budaya Islam yang sangat kental, teman-teman. Jika teman-teman berkunjung di Pakistan, terutama di ibu kotanya Islamabad, sebagai ibu kota itu menurut saya masih terlalu tradisional. Itu kenapa? Karena mereka sangat menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan nilai-nilai sosial di dalam kehidupan sehari-hari mereka, sehingga nilai-nilai keislaman, Islam yang benar-benar murni itu masih benar-benar terjaga. Mereka Pakistan itu dari segi kehidupan sehari-hari, pola kehidupan, kepemerintahan, hukum, tatanan hidup itu diatur berdasarkan hukum Islam. Jadi mereka benar-benar adalah negara Islam itu sendiri. Jadi sulit untuk Pakistan tercemari oleh perkembangan zaman yang memang tidak benar, sehingga Pakistan mungkin bisa menjaga dirinya daripada hal itu. Itu juga menjadi cerminan atau bisa kita bilang refleksi lah untuk kita sebagai bangsa Indonesia. Tentu kita menginginkan perkembangan zaman modern, cuman kita harus memastikan apakah kita ini dengan perkembangan zaman, apakah kita ini justru meninggalkan nilai-nilai Islam. Dan kita sebagai generasi muda dan beragama Islam, kita harus memikirkan bagaimana caranya kita bisa mengembangkan Indonesia ini sekaligus kita mengembangkan potensi agama Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apakah sudah jelas pertanyaan dari saudara Syahani? Baik, terima kasih, sudah jelas. Baik, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya dari kelompok 2 yang ditanyakan oleh saudari Intan. Itu bagaimana kabar benteng yang telah dijelaskan tadi? Oke. Dipimpin oleh Benteng Konstantinopel. apakah masih ada atau tidak sekarang? Nah, jadi apabila
ditanya mengenai benteng Konstantinopel, tentu kalau secara utuh itu sudah tidak ada. Cuman bagian-bagian dari benteng Konstantinopel masih ada sampai saat ini. Yaitu di Turki sendiri, di Istanbul itu kan salah satu kota di Turki yang dulu Konstantinopel, itu ini dijadikan destinasi wisata. Jadi apabila ditanya benteng Konstantinopel masih ada atau tidak, ini adalah bukti bahwasanya Konstantinopel itu pernah ada benteng yang dikdayanya luar biasa, itu juga pernah ada dan berhasilnya diruntuhkan oleh kekuatan Islam, menghancurkan Romawi dan membuat Islam pada era keemasan itu juga ada. Nah, ini sedikit informasi aja buat teman-teman bahwasanya runtuhnya Konstantinopel ini sudah diprediksi oleh Nabi Muhammad SAW ratusan tahun sebelumnya. Jadi Sultan Al-Fatih itu hanya menjalankan saja karena dia tahu Konstantinopel sudah pasti runtuh. Jadi saya teringat suatu cerita, pada saat itu Nabi Muhammad itu sedang berperang. Saya lupa itu pada perang apa, sehingga dia pada saat itu Nabi Muhammad itu memiliki pasukan yang kalah jumlah dan sedang posisi bertahan. Dan Nabi Muhammad memiliki dua jenis pasukan. Pertama, pasukan memang yang benar-benar Islam. Kedua, pasukan yang terpaksa Islam pada saat itu. Nah, ya perang Badar. Nah, pada saat itu posisinya sedang terdesak. Namun Nabi Muhammad bilang ke orang-orangnya, pilih. Dia memberikan suatu pilihan. Katanya, pokoknya salah satu pilihannya adalah ingat pada suatu saat Islam akan meruntuhkan Konstantinopel. Jadi Konstantinopel sudah ada dari zaman Nabi Muhammad kan. Dan pada saat itu sedang kuat-kuatnya. Nah, orang-orang pasukan Nabi Muhammad yang terpaksa Islam ini batin dalam hatinya, orang ini gila atau gimana? Kita ini sedang dalam posisi terdesak yang cuma ratusan ribuan wong. Wong ini bilang bahwa kita nak nyatu ke Konstantinopel yang butuh puluhan ribu manusia. Bahkan puluhan ribu itu mustahil juga bagi mereka pada saat itu. Cuman apa yang dibilang Nabi Muhammad benar-benar terjadi dan direalisasikan oleh Sultan Al-Fatih. Bahkan salah satu motivasi Sultan Al-Fatih adalah, nah, jika Nabi Muhammad sudah berbicara itu akan runtuh, maka itu akan runtuh dan itu tidak mungkin kebohongan. Dan benar, benteng Konstantinopel berhasil diruntuhkan. Merdeka! Merdeka! Baik, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan terakhir dari kelompok 5 yang ditanyakan oleh saudari Anissa. Ya. Itu pertanyaannya, mengapa Asia Barat lebih pesat dibanding Asia Tenggara? Penyebarannya ya, penyebaran Islam ya. Berarti mengapa penyebaran Islam di Asia Barat lebih pesat dibanding penyebaran Islam di Asia Tenggara? Baik, saya pertama-tama saya ucapkan terima kasih. Sedikit pertanyaan juga ke saudari Anissa. Ini Asia Baratnya terutama di negara apa? Asia Baratnya terutama di negara apa? Biar lebih kompleks gitu. Arab Saudi, Arab Timur, Asia Timur. Itu kelompok 5 mau diperjelas lagi pertanyaannya, itu dari mana, Asia Barat dari mananya, biar kami bisa mudah untuk menjawab dan memperjelasnya dari pertanyaan kalian. Oh iya, baik, benar. Maaf, di sini ada miskonsepsi. Benar. Jadi Asia Barat itu kalau kita lihat secara Asia, memang Asia Barat itu ialah termasuk negara-negara seperti Qatar, Arab Saudi, itu Asia Barat. Cuman kita sebutnya ketimuran ya. Karena kita memandangnya dari sisi daerah-daerah yang ada di Eropa pada saat itu, penyebutan jadi di area timur. Jadi benar, itu adalah Asia Barat. Baik, terutama di itu sebenarnya kalau ditanya perkembangan tidak ya teman-teman. Dalam artian ini perkembangan apa? Perkembangan populasi agama Islam atau perkembangan secara teknologi dan lain sebagainya, macamnya, perkembangan kehidupan. Begitu. Iya, perkembangan kehidupan atau populasi maksudnya. Oke, populasi. Kalau populasi itu bisa dibilang tidak terlalu tepat, karena kalau sekedar populasi, justru di Asia Tenggara itu populasi Islam benar-benar perkembangannya luar biasa besar. Salah satu Indonesia. Indonesia ini menjadi negara Islam terbesar kedua. Bukan negara Islam, negara mayoritas Islam terbesar kedua dengan jumlah mayoritas 250 jutaan manusia yang beragama Islam. Ini menunjukkan kalau dari segi populasi
Justru di Asia Tenggara itu sangat teramat pesat. Cuman apabila kita berbicara mengenai perkembangan kehidupan dalam artian teknologi, saintek dan lain sebagainya, memang betul di area Asia Barat itu lebih cepat. Kenapa lebih cepat? Karena pasca Perang Dunia Kedua di Asia Barat itu berhasil ditemukan bahwasanya mengandung minyak yang sangat teramat banyak. Dan pada saat itu pasca Perang Dunia Kedua, dunia sedang mengalami namanya perang dingin yang dimana itu membutuhkan sumber daya yang amat banyak, terutama minyak, karena itu untuk mengoperasikan mesin-mesin tempur. Dan itu berhasil didapatkan di daerah Asia Barat yang saat ini menjadi Qatar, Arab Saudi, Kuwait dan lain sebagainya, sehingga dengan kekayaan yang sangat langka itu mereka berhasil membuat negaranya menjadi negara kaya dan menginvestasikan kekayaan tersebut ke bidang pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya, sehingga negaranya bisa menjadi negara maju seperti saat ini. Begitu. Apakah sudah jelas pertanyaan dari saudari Anissa? Baik, terima kasih. Apabila sudah jelas, ada lagi pertanyaan lain? Oke, baik. Itu saja pertanyaan yang bisa saya jawab. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sesi tanya jawab sudah kami tutup dan sudah dijawab juga oleh pemateri tadi. Kami akan lanjut ke bagian kesimpulan yang akan dibacakan oleh saudara Darling. Kami persilakan. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari sebuah materi tadi. Kesimpulan materi hari ini adalah peradaban Islam telah berkembang di 5 benua: Asia, Afrika, Eropa, Amerika, dan Australia melalui berbagai jalur seperti perdagangan, migrasi, penaklukan, dan dakwah. Asia menjadi pusat besar umat Islam, terutama di Asia Tenggara, di mana Islam menyebar secara damai melalui perdagangan dan pendekatan budaya. Afrika, khususnya Afrika Utara, menjadi wilayah awal penyebaran Islam melalui penaklukan dan perdagangan dengan komunitas besar yang bertahan hingga ini di Eropa. Islam masuk melalui penaklukan Andalusia, Eropa Barat. Di Amerika, Islam hadir sejak era Buddha, Afrika, dan imigrasi kaum Muslim dari Timur Tengah dan atas Asia Selatan yang kini memperkuat komunitas mereka melalui pembangunan masjid dan organisasi seperti Islam. Sementara itu, Timur Tengah, Asia Selatan, dan Indonesia dan pendirian organisasi seperti berbagai tantangan seperti asimilasi, dan tekanan politik Islam. Menurut Islam menunjukkan kemampuan luar biasa untuk beradaptasi dan tumbuh di berbagai konteks sosial budaya, menjadi agama yang damai, toleransi yang kuat, serta berkontribusi pada kehidupan spiritual dan sosial masyarakat global. Baik, itu saja kesimpulan materi hari ini. Kembali ke moderator. Baik, saya akan melanjutkan karena ada kesalahan dari kami, yaitu diharapkan kita dapat memahami dan mengambil pelajaran dari sejarah perkembangan Islam di berbagai benua, khususnya dalam hal perjuangan, kontribusi, dan adaptasi umat Islam di berbagai wilayah dunia, dengan